Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami terdiri dari Saya Reda Ahyat dari SMP Negeri 6. saya Mariani dari SMP Negeri 138 Jakarta. Saya Sintesa Mayu Fitria dari SMP Negeri 256 Jakarta. Saya Siti Romla dari SDN Malaka Jaya 06 Pagi, Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tessa. Waalaikumsalam Ibu Siti Romla. Apa kabarnya hari ini Bu Tessa? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Tessa, hari ini saya dengar akan melaksanakan coaching ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Tessa melakukan coaching, boleh kan? Boleh Bu, silakan. Oke, baik. Nah, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan dari nilai rubriknya apakah seperti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Tessa ya? Boleh Ibu. Baik. Nah, kira-kira nih Bu Tessa, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching yang akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain yaitu kehadiran penuh. Berarti saya harus berada di situ sepenuh hati, memperhatikan, menyimak segala yang dilakukan dan direspon oleh coachee. Kemudian saya akan kompetensi selanjutnya saya akan menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan secara aktif. Berarti saya menyimak penjelasan dari coachee, kemudian saya berikan kesempatan coachee untuk menggali permasalahannya jauh lebih dalam lagi sehingga menemukan jalan keluar. Selanjutnya satu lagi adalah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka Bu, sehingga coachee tidak merasa terhakimi dan juga coachee bisa meluaskan ide-ide dan mengeluarkan kreativitasnya. Seperti itu Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik, terima kasih Bu Tessa. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang pertama kehadiran penuh ya. Ya. Yang kedua pendengar yang aktif, serta pertanyaan yang sangat berbobot. Betul sekali Bu Siti. Nah, baik. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching itu? Kemampuan spesifik yang akan saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti secara lebih spesifik yaitu pendengar yang aktif dan pertanyaan yang sangat berbobot ya? Iya betul Bu. Oke, baik. Nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa dari coaching ini yang akan Ibu peroleh? Baik, setelah melakukan proses coaching ini saya berharap coachee nantinya akan dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Nah, begini Bu, biasanya kan coachee ini sebenarnya dia sudah memiliki jawaban-jawaban tersendiri karena sudah memiliki ilmunya gitu ya di bidangnya masing-masing. Namun kadang kita perlu menjadi pendamping ya, pendamping betul. Untuk teman ngobrol sehingga ini yang ingin saya kembangkan agar si coachee ini bisa menemukan jawaban-jawaban dari ide-ide dan kreativitasnya sendiri seperti itu. Oke, baik Bu Tessa. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Baik. Jadi indikator kecapean itu ketika nanti Ibu coach jadi coachee, Ibu akan mendengarkan ya secara aktif ya. Betul. Dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya, betul. Baik, nanti saya boleh ya melihat ya, memantau ya ketika Ibu melaksanakan coach dengan coachee
saya terjun di situ langsung nggak apa-apa ya Bu Baik Tessa Ibu, ya? silahkan mengamati kegiatan proses coaching yang akan saya laksanakan. Iya. Saya merasa senang kalau misalnya Ibu bersedia hadir juga. Oke, terima kasih banyak Bu Tessa. Terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Siti. Ya, semangat ya. Semangat Ibu. Oke, Assalamualaikum Ibu Mariani. Waalaikumsalam Bu Tessa. Ya Bu Mariani, ada apa nih datang ke sini? Kelihatan ya Bu dari wajah saya ya Bu. Ya biasanya kan kita ngobrolnya di tempatnya guru-guru bersenda gurau. Sekarang Bu Mariani kelihatannya serius nih menemui saya. Jadi saya bertanya-tanya. Iya Bu, ada sesuatu hal yang mengganjal hati saya Bu. Ibu kan tahu saya wali kelas 77. Luar biasa kan Bu anak saya. Tapi ada yang sangat kena di hati saya ya Bu. Perilakunya si Naswa Bu. Dia bikin ulah Bu. Di kelas selalu main HP. Kalau nggak main HP tidur. Kalau nggak tidur gangguin temennya Bu. Padahal dia anak perempuan ya Bu. Kadang saya nggak habis pikir, kenapa ya sampai seperti itu ya anak itu. Sepertinya hal tersebut mengganggu pikiran Bu Yani sekali ya. Iya Bu. Ada anak ibu perempuan padahal tetapi perilakunya tidak mencerminkan seorang pelajar, seperti suka tidur di kelas, terus suka bermain handphone terus gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Dan itu mengganggu pelajaran dia di kelas. Iya Ibu. Kemudian berarti tujuan Bu Yani ke sini ingin membicarakan masalah Najwa itu ya Bu ya. Iya Ibu. Apa yang Ibu harapkan dari kondisi Najwa sekarang? Saya sih inginnya Najwa jadi anak yang baik ya Bu. Minimal dia semangat untuk belajar, tidak membuat keonaran. Padahal ketika membuat keyakinan kelas, anak tersebut juga terlibat Bu gitu. Ya. Jadi waktu keyakinan kelas tersebut, anak tersebut terlibat aktif, Iya. seperti itu ya. Iya Ibu. Dan juga meyakini bahwa aturan-aturan kelas harus ditaati sesuai Iya, Bu. dengan kesepakatan bersama agar dicapai kenyamanan di kelas. Tapi Iya. ternyata anak ini perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat. Iya betul. Ya perilakunya belum mencerminkan dari keyakinan kelas yang setelah kita buat. Gitu. Betul itu Bu. Apakah Ibu Mariani sudah menanyakan kepada guru-guru yang lain bagaimana perilaku Najwa ini di kelas pada mata pelajaran yang lain? Apakah sama atau pada Bu Mariani saja hal tersebut terjadi? Justru saya dapat informasi ini tentang perilaku Najwa dari teman-temannya, dari teman guru Bu. Maaf. Kalau dengan saya Bu, pembelajaran itu tidak bermasalah. Duduk tenang, mengikuti dengan aktif. Terus tidak tidur, tidak main HP. Tapi beberapa guru laporan bahwasanya kalau pelajaran guru tersebut anak ini main HP, bahkan tidur atau mengganggu temannya, keluar masuk kelas seperti itu. Selanjutnya, apakah Ibu Yani sudah mengidentifikasi hal lain terkait dengan permasalahan yang Najwa hadapi seperti berbicara dengan orang tua murid atau yang lainnya? Apa rencana Bu Yani selanjutnya setelah mengetahui masalah ini? Nah, benar kata Ibu tadi ya, saya baru keingetan, saya belum menanyakan perilaku Najwa kepada orang tuanya. Mungkin salah satu alternatif yang harus saya ambil, saya berkomunikasi dengan aktif dengan orang tua Najwa nih Bu. Untuk mengetahui bahwasanya Najwa ada apa dengan Najwa. Mungkin perilaku Najwa di rumah dengan perilaku Najwa di sekolah itu berbeda. Mungkin saja ya Bu. Nah, bisa jadi saya juga akan bertanya kepada teman-teman Najwa Bu. Apa yang membuat Najwa berperilaku seperti itu. Mungkin Najwa punya teman baik yang bisa saya gali Bu. Informasi tentang si Najwa. Dari selama ini kalau misalnya saya boleh tahu ya Bu Yani ya, sejauh mana Ibu Yani berkomunikasi dengan orang tua Najwa? Apakah intens ataupun bagaimana, seperti apa? Kalau kemarin-kemarin sih saya berkomunikasi dengan orang tua Najwa mungkin sesekali ya Bu, karena saya berpikir saya tidak, anak ini kan tidak butuh perhatian khusus gitu. Tapi belakangan ini saya melihat kayaknya saya harus lebih banyak
berkomunikasi dengan orang tuanya Najwa. Iya, baik sekali itu Bu Yani rencana aksinya nanti ya Bu Yani ya. Selanjutnya tadi kan Ibu Yani tahu informasi ini dari guru-guru ya. Iya Ibu. Apakah Ibu Yani juga ada rencana untuk membicarakan kepada guru-guru yang lain terkait perilaku Najwa dengan melakukan diskusi? Mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman guru Ibu yang mengajar di kelas saya. Hambatan apa yang dialami oleh Najwa, terus bagaimana perilaku Najwa keseharian dengan guru-guru tersebut. Mungkin saya akan mengumpulkan data tentang tingkah lakunya Najwa dan itu akan saya analisa. Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan si Najwa ini ya Bu ya. Alasan kenapa dia bertingkah laku seperti ini dengan guru A, dengan guru B dan guru C. Mungkin kalau saya sudah mendekati beliau secara personal, ada titik terang kali ya Bu antara saya dengan si Najwa ini. Ya mungkin itu juga bisa jadi terjadi ya Bu ya, kalau rencana Ibu seperti itu sangat bagus Bu idenya Bu. Selanjutnya apakah ada hal spesifik lagi yang ingin Ibu gali lebih dalam selain tadi Ibu sudah baik sekali rencananya memanggil orang tua Najwa untuk mencari data yang lebih lanjut kepada teman-teman terdekat Najwa, itu sangat baik sekali Ibu. Selanjutnya adalah langkah yang lebih spesifik lagi Bu, misalnya apa yang Ibu yang didapatkan? Saya mau coba cari tahu Bu gaya belajarnya Najwa nih. Mungkin dengan kita mengetahui gaya belajarnya Najwa, saya bisa menjembatani ya Bu atau bisa memfasilitasi kondisi Najwa dengan gaya belajarnya. Sejauh ini Bu Yani yang Ibu tahu tentang gaya belajar itu apa saja yang biasanya diimplementasikan di kelas kalau Ibu Yani lakukan? Kalau setahu saya Bu, pembelajaran gaya belajar itu ada 3 ya Bu ya. Ada audio, ada kinestetik, ada visual. Mungkin dengan saya melakukan tes awal nanti kepada si Najwa, saya bisa tahu tuh Bu, Najwa itu masuk kategori yang mana. Jadi bisa saya fasilitasi ya Bu. Dan mungkin dari hasil asesmen tadi, saya akan berikan kepada guru-guru yang mengajar di kelas saya supaya guru-guru tersebut juga mendapatkan gambaran mengenai kondisi Najwa. Ya, saya juga setuju tuh Bu yang Ibu sampaikan sangat bagus rencana-rencana Ibu. Nah, kemudian dari rencana-rencana tersebut yang Ibu susun, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya dan merealisasikannya? Kalau untuk asesmen Bu, besok saya akan mulai Bu. Kebetulan saya juga punya satu asesmen ya untuk mengetahui gaya belajar. Besok kebetulan saya juga masuk kelas esok hari. Jadi besok saya akan coba ya Bu untuk yang asesmen. Kalau untuk berhubungan dengan orang tuanya, saya juga akan lakukan secepatnya Bu. Jadi biar data-data yang saya dapatkan tentang Najwa ini juga banyak gitu. Jadi tidak berlama-lama lah Bu, saya untuk menangani murid saya ini. Iya betul sekali Bu Yani. Mudah-mudahan saja hal yang nanti akan Ibu Yani rencanakan berjalan dengan baik ya Bu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan. Jika nanti rencana Ibu mengalami hambatan atau ada rintangan, itu kira-kira hambatan apa yang akan terjadi dan siapa saja mungkin yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau saya mengalami hambatan nih Bu dalam menangani Najwa, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru gitu. Atau saya nanti akan berkolaborasi juga dengan guru BK ya Bu. Kalau guru BK kan biasanya sabar-sabar ya Bu ya. Mungkin kalau guru bidang studi kan terkadang ya sama lah sama saya gitu. Pasti akan saya libatkan semua rekan-rekan guru terhadap perilaku Najwa Bu. Ya, Ibu Yani akan melibatkan semua rekan guru ya untuk melaksanakan rencana dan juga akan meminta bantuan kepada guru BK. Itu sudah sangat baik sekali Bu. Kemudian tadi ada hambatan-hambatan juga yang akan Ibu atasi ya bersama dengan bantuan dari para guru dan juga guru BK. Ya Ibu Yani, senang sekali saya mendengar cerita Ibu Yani. Bagaimana nih Bu Yani, perasaan Bu Yani setelah bercerita dengan lega, saya? Bu, lega banget. Tadi itu saya pusing. Ibu kelihatan kan tadi wajah saya kusut banget. Sekarang alhamdulillah Bu sudah lega. Terima kasih ya Bu atas waktunya Ibu mau mendengarkan kalau kesah saya tentang Najwa. Ya, saya juga merasa senang membantu Ibu Yani bisa menemani lah ya dalam mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi dan Bu Yani hadapi bersama.
Seperti itu. Terima kasih ya Bu Tessa. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Tessa, kita bertemu lagi ya setelah melaksanakan coaching tadi ya. Iya Ibu Siti. Oke, baik. Bagaimana nih kira-kira tadi selama proses coaching, menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Ibu, tadi proses coaching yang saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan, dan juga coach bisa menjawab pertanyaan dengan baik, Bu. Seperti itu, saya juga bisa mengeksplorasi ya, eksplorasi jawaban dari coach dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang leluasa lah bagi saya juga untuk menanyakan. Seperti itu. Baik. Berarti sudah lancar ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, begini Bu. Setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu, silahkan. Oke. Kira-kira nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Untuk indikator ketercapaian yang tadi saya laksanakan dalam proses coaching, Bu, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu alur Tirta menanyakan tujuan dari coach sendiri, apa yang ingin coach gali, kemudian apa yang coach tuju pada sesi coaching yang kami laksanakan. Kemudian juga saya melakukan identifikasi masalah dan menggali masalah lebih jauh tentang apa saja yang dihadapi oleh coach, bagaimana langkah-langkahnya dalam menggali masalah dari sekitar, dari coach sendiri ataupun dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang coach hadapi, seperti itu. Kemudian juga saya juga menanyakan rencana aksi yang akan coach laksanakan. Nah, untuk melakukan rencana aksi ini kan coach juga harus menggunakan tahap demi tahapan ya Bu ya. Iya, betul. Di situ saya rinci juga rencananya, kemudian coach juga menyampaikan tanggung jawab yang sesuai alur Tirta terakhir, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Sejauh mana dia akan bertanggung jawab atas rencana yang dia laksanakan, kemudian bantuan-bantuan apa, dan dari mana saja jika dia menghadapi hambatan dan tantangan, dia harus kemana, seperti itu Bu. Kemudian nanti saya juga berusaha menggali potensi dari masalah yang coach hadapi. Jadi masalah tersebut tidak menjadi coach menjadi beban pikiran, tetapi itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan untuk coach dalam menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Seperti itu Bu Siti. Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching ini dengan alur Tirta ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching ini ada beberapa nih Bu catatan yang akan saya sampaikan ya sama Ibu. Nah, Ibu kan tadi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach tersebut. Betul. Oke. Nah, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus nih, mendengarkan ya, ada kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, menarik sekali ya Bu proses coaching yang tadi saya laksanakan ya, menarik sekali, dan ini juga alur Tirta adalah hal yang baru saya pelajari dan saya aplikasikan dalam proses coaching kali ini. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu saya ingin memperdalam lagi nih Bu, memperdalam tentang alur Tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan proses coaching hasilnya akan lebih baik daripada hari ini. Saya senang sekali mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya senang sekali mendaftar pertanyaan-pertanyaan apa yang tepat untuk dilontarkan kepada coach agar coach juga nanti mampu memunculkan ide-ide, ide-ide dan kreativitas yang baru,
Sehingga muncullah dari situ masalah menjadi tantangan dan nanti akan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu Iya. Tessa ini, Masya Allah ya. Jadi intinya Ibu ingin belajar lebih dalam lagi ya tentang Iya, Alur betul Tirta sekali ya. Bu, karena Agar- menarik sekali ini Bu. Betul, agar proses coaching ini akan lebih baik lagi ya. Ya, betul sekali. Baik Ibu. Oke, menurut saya Ibu sudah luar biasa sekali ya. Apa yang Ibu sudah berikan kepada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses Bu ke depannya. Terima kasih Ibu. Dan terima kasih juga nih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan memberikan kesempatan saya ikut bergabung ya mengamati proses coaching tadi. Ya, Oke. saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau menjadi pengamat ketika saya coaching, memberikan umpan balik, dan juga memperkuatlah saya dalam proses coaching kali ini. Oke, sama-sama Ibu. Sukses selalu ya. Sampai Makasih, Ibu. bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, sampai ketemu ya Bu. Oke, semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Tessa. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah saya baik Bu. Tapi saya kesini ada yang ingin saya bicarakan Bu. Gitu. Iya. Bu Tessa, ada yang ingin mau disampaikan? Betul. Ngobrol-ngobrol sama saya. Iya Bu. Oh gitu. Boleh nggak Bu saya meminta waktu Ibu sebentar? Ya, boleh silakan. Tujuan Bu Tessa apa nih ngobrol dengan saya pada siang hari ini? Iya Bu. Jadi saya datang ke sini bertemu dengan Ibu, ingin meminta brainstorming juga ya Bu ya, tentang masalah yang saya hadapi terkait anak binaan saya Bu di kelas 7. Jadi anak binaan saya ini sampai saat ini masih sering membangkang terhadap gurunya Bu. Iya. Saya ingin sekali anak ini tertib Bu dalam tingkah laku, dalam kesehariannya, sehingga kita bisa melihat kemampuannya dia sebenarnya. Selama ini kan kita hanya melihat dia sebagai anak yang kurang tertib ya Bu, ibaratnya anak nakal gitu ya. Iya. Saya tidak ingin hal itu terjadi terhadap anak binaan saya. Saya ingin anak ini keluarlah potensinya gitu. Oke, baik. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Tessa itu ada permasalahan ya sama anak didiknya. Ya. Yang pertama, anak didiknya itu sering membangkang ya Iya, dengan betul, Bu. gurunya. Betul sekali. Oke, yang kedua Bu Tessa menginginkan anak didiknya itu punya potensi tersendiri ya. Iya, biar terlihat potensinya, betul, jangan betul. terlalu nakal saja dibilang sama bapak ibu guru yang lain gitu misalnya gitu. Iya, Image-nya nakal. Oke, baik. Berarti Bu Tessa, nah dari yang sudah Bu Tessa sampaikan, kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang akan Bu Tessa lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan ini mungkin pertama saya akan menghubungi orang tuanya Bu. Ya, orang tuanya nanti saya akan hubungi melalui wali kelas untuk hadir ke sekolah seperti itu. Oke, nah berarti Bu Tessa langkah selanjutnya adalah memanggil orang tuanya ya, akan menyampaikan kira-kira gitu anaknya seperti apa di sekolah. Ya Bu, sebenarnya saya tujuan memanggil orang tua juga saya ingin menggali lebih dalam Bu terkait anak tersebut di rumah. Sebenarnya kan anak-anak kita ini besar dari faktor lingkungan juga, Ya, ya dari faktor pola asuh keluarga, dari pertemanan, dan juga dari dalam dirinya dia sifatnya Bu seperti itu. Kalau di sekolah ini kita lihat kan kondisi lingkungan sekolah kita sudah baik Bu, terutama di kelasnya dia ya Bu. Ya kelas itu dikenal dengan kelas yang baik Bu. Tapi hanya dia saja yang memiliki perilaku yang suka membangkang dan juga melanggar tata tertib di kelas seperti itu. Maka itu saya mungkin berpikir ya selama ini berpikir sendiri, mungkin saja ada pola asuh dari orang tua yang tidak sesuai dengan perkembangan seharusnya. Misalnya dia anak SMP kan harusnya dididik sesuai perkembangannya, seperti itu. Atau pengaruh orang tua yang lain yang selalu membela anak ini jika dia salah seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi Bu Tessa ingin menelusuri lebih jauh ya, bagaimana cara orang tua itu mendidik gitu kan keseharian anak itu di rumah seperti apa. Nah baik, kalau misalnya sudah seperti itu nih Bu Tessa, kira-kira siapa kira-kira yang bisa membantu langkah-langkah yang akan Bu Tessa lakukan nih ke depannya? Ya, yang akan membantu saya ini setelah saya pikirkan mungkin bisa dari rekan sejawat saya Bu, bersama guru-guru BK. Biasanya saya berkonsultasi juga tentang beberapa kasus dengan Bu Nurul dan Bu Erni seperti itu. Biasanya kita kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan sendiri juga kita akan menyusun rencana bersama di tim BK seperti itu. Gitu. Berarti
teman-teman sejawat lah ya yang akan mendukung langkah-langkah yang akan Bu Tessa lakukan ya. Betul, Ibu. Baik, sudah bagus sekali Bu Tessa itu langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Bu Tessa bilang akan memanggil orang tuanya. Kira-kira kapan Bu Tessa akan melakukan langkah-langkah seperti itu? Sepertinya pemanggilan orang tua akan dilakukan minggu depan, Bu, karena minggu-minggu ini anak-anak sudah mulai asesmen akhir semester, sehingga saya ingin anak-anak juga konsen ya terhadap asesmen ini, kemudian baru orang tuanya dipanggil setelah selesai setelah selesai asesmen. Ya, jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Tessa Ya, ya. betul, Bu. Biar terselesaikan masalah ini ya. Ya, selanjutnya juga ini Bu, saya ingin juga kalau misalnya satu semester ini ada solusinya juga dari orang tua gitu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan semester selanjutnya anak ini bisa lebih baik Bu perilakunya. Iya, Iya, Semoga, sehingga semoga. prestasi akademiknya juga kan tidak menurun seperti itu. Ya. Jadi masih ada waktu 1 semester lagi ya Bu Tessa ya. Iya. Untuk anak ini bisa berkembang kembali. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan itu harapan saya. Nah, tadi kan Bu Tessa sudah menyampaikan langkah-langkah ya. Nah, rencana aksi berikutnya tuh kira-kira Bu Tessa setelah yang Bu Tessa sampaikan tadi ke saya gitu kan, apalagi kira-kira rencana aksinya? Rencana aksi berikutnya tadi kan saya baru berkonsultasi dengan wali kelas ya Bu Iya. ya, berkoordinasi dengan wali kelas. Saya mungkin bersama wali kelas juga akan mencari informasi ke guru mapel yang lain Bu tentang perilaku anak ini di kelas, bagaimana penanganannya gitu Iya. di kelas. Jika berada di mapel-mapel tertentu biasanya ada perubahan sikap gitu. Mungkin di situ juga saya akan tanyakan ke wali kelas dan juga ke guru mapel yang lain. Selain itu, saya akan membuat buku penghubung Bu. Sepertinya itu catatan anak-anak ini perilaku anak ini harus dicatat di buku penghubung ini. Mana yang baik, mana yang kurang gitu. Dan harus diketahui oleh orang tua murid dan juga saya sebagai guru BK serta wali kelas. Saya ingin sekali memantau bagaimana anak ini berubah setelah diberikan konseling dengan saya pribadi gitu. Sudah bagus ya Bu Tessa ya. Bu Tessa sudah merencanakan itu semua, sudah ingin ada buku penghubung ya, betul, sehingga Bu. orang tua nanti akan mengetahui gitu apa yang sudah dilakukan anaknya selama di sekolah. Betul Ibu, betul. Kira-kira Bu Tessa, itu kan sudah bagus sekali ya langkah-langkah rencana aksi Bu Tessa. Pastikan di kedepannya nanti akan menemukan suatu hambatan ya. Ya kan ketika Bu Tessa menempuh itu semua, kira-kira kalau misalnya ada hambatan, ya apa yang Bu Tessa lakukan? Memang semua rencana bisa kita susun ya Bu ya, Iya. tapi kita harus juga melihat bagaimana jika rencana A terhambat, kita akan menyiapkan rencana B, dan mungkin saya akan meminta bantuan dari beberapa guru atau tim BK untuk bekerja sama. Baik, sudah bagus sekali ya Bu Tessa ya. Insya Allah itu semua akan terrealisasi ya Bu. Secara perlahan apa yang sudah Bu Tessa rencanakan. Ibu. Tetap semangat ya Bu Tessa Ya, ya. terima kasih ya Bu ya. Saya merasa lega setelah berbincang dengan Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi beberapa hari ini. Saya benar-benar kepikiran terus Bu. Seperti itu, melalui ngobrol-ngobrol seperti ini, saya merasa seperti dituntun gitu menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Semoga segera terselesaikan ya masalah ini ya. Menemukan titik terang untuk anak didik Bu Tessa ya. Iya, betul Bu. Tetap semangat ya Bu Tessa ya. Terima kasih Ibu Ya, atas waktunya hari ini. sama-sama. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Kasih semangat. Ya, semangat.